bagaimanapun setinggi apapun perempuan posisinya gitu, kita dengan suami kita tetap di bawah daripada suami. Bukan berarti ABS, apa sih namanya itu? ABS. ABS asal bapak senang ya? Nah, seperti itu. Dengan laki-laki ini ketawa ke TV, dengan bapak ini ketawa ke TV, jangan-jangan ibu ini janda. Iya, tapi kan belum sampai ya. Oh iya, nanti mudah-mudahan nanti diberi kesempatan. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam program Bincang-Bincang. Satu program yang kita sajikan untuk berbagi pengalaman, berbagi tips yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi GT Mania, semua yang mendengar konten kami pada hari ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang secara dadakan sebenarnya bintang tamu saya hari ini. Beliau berkenan untuk berkunjung ke studio mini Garis Tengah Media di Pekanbaru, datang jauh-jauh dari daerah dan singgah di studio kami, sehingga kami merasa terhormat untuk menjamu beliau. Dan secara mendadak kami merencanakan sebuah podcast. Ya, mudah-mudahan nanti tayangan ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi sekaligus juga motivasi bagi para GT Mania yang mendengarkan. Siapa bintang tamu saya spesial hari ini? Yaitu seorang wanita dengan sosok multi talenta. Sehari-hari memang bertugas sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singinging. Namun di balik itu ternyata sosok smart woman kali ini adalah seorang yang tidak bisa berhenti untuk terus mengimprove dan mencoba pengalaman-pengalaman baru, baik dalam karir di ASN maupun dalam dunia lain, termasuk dunia pertanian, entrepreneurship, dan hal-hal baru. Beliau juga adalah seorang penulis cerpen. Jadi tidak salah kalau kami mencoba untuk menyimpulkan bahwa tamu kami pada hari ini adalah seorang smart woman multi talent. Saya perkenalkan Sis Selvi Keswita. Selamat pagi, Sis. Pagi. Apa kabarnya, Sis? Sehat, alhamdulillah. Sebagai seorang ASN dan tentunya juga adalah ibu rumah tangga, sosok Selvi Keswita memiliki banyak pengalaman dan juga beberapa catatan-catatan tentang bagaimana perjalanan karir dari Selvi Keswita. Saya ingin lebih dalam lagi untuk mengulas tentang profil beliau, dan langsung beliau yang akan memberikan penjelasan tentang siapa sih sebenarnya sosok Selvi Keswita. Yang jelas beliau adalah merupakan sarjana teknik, yaitu teknik industri, dan memiliki gelar Magister Ilmu Pemerintahan (MIP). Jadi selengkapnya nama beliau adalah Selvi Keswita ST MIV, yang populer dan bahkan beberapa waktu lalu viral dengan sebutan Sis Keswita. Sis, saya mendengar nih ya, sebelum nanti kita lebih dalam untuk bercerita-cerita, bercakap-cakap tentang pengalaman yang bisa dibagi kepada GT Mania. Saya mau tanya, ini di ASN sejak tahun berapa bertugas ya? Saya diterima ASN tuh tes 2010, kemudian saya CPNS-nya 2011. 2011 ya. Ya. Apa nih pengalaman yang ketika dialami ya? Karena sebelumnya kan tadi bincang-bincang kita di balik layar ya, sebelum menjadi ASN ini ternyata adalah seorang pernah menjadi pegawai bank dan juga menggeluti dunia entrepreneurship atau bisnis. Iya. Apa yang membedakan antara profesi sebelumnya dengan setelah bergabung menjadi seorang aparatur sipil negara? Sebenarnya sama saja sih ya. Mau bekerja dimanapun, yang paling penting itu nyaman is number one. Yeah. Jadi sebelum saya menjadi ASN, saya
pas fresh graduate lulus dari sarjana teknik UII Yogyakarta, pernah bekerja di perusahaan keluarga. Tapi saya secara diam-diam karena bekerja ke bank, pindah jalur ke bank gitu kan, mencoba. Ya tujuan saya sih untuk menambah pengalaman lah ya, gitu. Memperluas jaringan relasi. Dengan saya berpindahnya pekerjaan, ternyata yang saya kira dilihat dari luar, saya kira pikir nyaman gitu ya, bekerja di bank. Ternyata begini. Saya tidak merasakan saya tidak nyaman di situ, enggak gitu. Tapi ada hal yang saya dapat bekerja di bank itu, setidaknya saya dapat ilmu, oh begini dunia perbankan seperti ini gitu. Ada kesempatan banyak bagi saya bertemu dengan banyak pengusaha. Nah gitu. Saya dengan pengusaha itu menjaga hubungan jangka panjang. Benar. Itu yang paling penting buat saya. Kenapa gitu? Karena mungkin saya bertemu dengan beliau gitu kan, dia sudah menjadi apa gitu. Tapi ada hal yang saya ambil dari apa yang mereka lewatin. Ternyata yang dia lalui itu nggak semudah yang kita bayangkan hingga dia pada titik ini gitu loh. Nah itu saya mencoba keluar rencana saya juga ingin membangun usaha kecil-kecilan. Intinya tuh sekian puluh tahun yang lalu waktu saya gadis, saya bercita-cita pengen punya usaha seperti keluarga saya. Tapi saya buat usahanya tuh tanpa dukungan keluarga lah gitu. Artinya saya pengen mencoba mandiri gitu. Betul. Nah, jadi ada pengalaman-pengalaman atau mungkin nilai-nilai ya yang bisa diperoleh dulu ketika mungkin belum menjadi ASN dan sejak 2011 hingga saat ini menjadi ASN. Tentu ada ya pelajaran yang bisa dipetik, pengalaman-pengalaman dari situ. Pengalaman berbisnis atau bagaimana? Berkarir? Yang bisa coba dikombinasikan dengan tugas-tugas sebagai ASN gitu. Oh gitu. Berarti ini pas periode 2011 ke atas ya. Benar. Karena sebelum 2011, sebelum saya bertugas menjadi ASN kan saya pekerja bank, kemudian saya berhenti dan pindah lagi ke bank yang lain. Sebelum menikah saya di bank yang kedua ini gitu. Benar. Bank swasta. Bekerja, kemudian saya menikah setelah hampir setahun menikah karena kita LDR-an gitu ya. Dia juga bekerja di bank, jadi karena jauh-jauhan akhirnya saya yang memilih berhenti ikut suami. Kemudian saya karena biasa bekerja kan bang, jadi bingung, aduh mau ngapain ya. Usaha saya pertama itu buka butik ya. Buka butik saya sambil belajar jahit, saya buka butik dengan beli barang gitu ya di tempat lain, kemudian saya merekin sendiri. Karena pada saat saya buka butik itu kebetulan hamil anak pertama setelah itu, jadi saya nggak jadi jahit. Udah pandai belajar tapi nggak jadi jahit. Jadi sangat menarik pengalaman Ses Keswita. Baik. Misalnya kita ini ingin bincang tentang seputar pengalaman di ASN ya. Kita tahu Ses Keswita ini kan pernah memiliki tugas sebagai membantu pimpinan daerah, baik itu di eksekutif maupun legislatif, terutama tugas-tugas yang menyangkut dengan kita ini sebagai pekerja media, yaitu gitu. Sebagai kepala Dulu Kasubag Media. Kasubag Media Kasubag Humas. Nah, ini profesi Kasubag Media ini kan selalu berkaitan dengan wartawan ya. Yang wartawan ini harus kita sadari ini kan punya banyak gaya, cara dan lagu. Nah, banyak lagu ya. Nah, ini gimana saya bisa mengimbangi atau paling tidak membangun harmonisasi dengan pekerja-pekerja media ketika menduduki jabatan itu? Bisa diceritakan pengalamannya saat itu? Banyak sih suka dan dukanya pas saya Kasubag Humas itu media itu. Karena pada saat saya menduduki posisi itu media online lagi menjamur seperti di musim hujan. Jadi pada saat itu banyaklah tantangan bagi saya gitu. Intinya yang paling penting tips saya tuh cara saya berkomunikasi dengan pekerja media. Kita kan mencoba sebelum kita deket sama media itu mencoba mencari tahu siapa sih orang ini gitu kan, supaya
ngobrolnya tuh nyaman. Intinya ya pada komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi nyaman dengan media dan bagaimana menghadapi mereka begini, kita ya ngikutin lagunya lah gitu lah. Ibaratnya tuh apa ya Bang ya? Genggam bara apa namanya? Nah kayak gitu. Genggam bara. Dekat boleh gitu. Jauh juga nggak bisa gitu kan. Dekat bukan berarti kita nggak, intinya bagi saya tuh selama kita sesuai aturan monggo nggak apa-apa gitu. Cuman yang paling penting bagi saya tuh memang membangun kekuatan hubungan emosional terhadap pekerja media. Itu yang paling utama gitu ya. Sebenarnya nggak cuma sama pekerja media aja sih, waktu saya di bank membangun hubungan emosional dengan para nasabah. Kan kalau saya kan objeknya nasabah gitu kan kalau di bank. Kalau di saya dulu sebelum jadi pegawai kan saya buka minimarket, berarti kan pelanggan, nasabah saya kan customer. Pelanggan kan gitu kan. Jadi bagaimana hubungan kita ya intinya tuh ada pada diri kita sendiri semua, tidak sombong, ramah gitu kan. Jadi dengan ramahnya kita, tentu kita kan menggait gimana sih orang belanja ke kita, gitu kan. Bagaimana memberikan pelayanan yang paling prima ya. Pelayanan lah pokoknya. Begini sis, banyak ya yang kita tahu nih ASN ataupun pejabat yang tanda petik sering menjaga jarak dengan media atau sering takut atau sering menghindar. Nah ini bagaimana fenomena ini menurut Sis Kaswita? Banyak ya begitu ya? Iya. Yang kita lihat seperti itu, sering menghindar mungkin. Kalau saya? Ya. Enggak menghindar kan? Ya. Kalau saya sih kalau dengan wartawan rata-rata berteman sih. Berteman ya. Jadi semenjak yang pas ngurus wartawan itu sampai sekarang selalu hubungan itu dijaga gitu. Kalau saya sih nggak pernah takut ya kalau dihubungin sama teman-teman gitu. Mereka kan manusia juga. Kalau misalnya dia mau ketemu kita, berjanji pas kita lagi nggak sibuk ya nggak apa-apa, monggo silakan ke ruangan. Kalau saya gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi sibuk ya kita mohon maaf karena ada kegiatan di kantor gitu, ada nggak apa-apa. Atau nanti kita janji lagi ngopi bareng atau ngobrol bareng apa. Saya merasa sih gini, wartawan tidak semua sih ya kalau mau ketemu kita ujung-ujungnya cuan, nggak ude-ude juga. Tidak ude semua ya? Nggak semua gitu lah. Lagian kalau misalnya kalau teman-teman yang lain menganggap wartawan seperti apa, saya nggak kurang tahu ya gitu. Karena saya nggak memperlakukan teman-teman pekerja media nggak begitu. Karena saya sudah bergelut di dunia jurnalistik tuh termasuk agak lama satu periode pimpinan gitu kan. Jadi bagi saya dunia jurnalistik itu dunia yang sangat menyenangkan. Kenapa? Dari orang yang nggak tahu jadi tahu nih, gitu. Dari kita tahunya kan gitu kan. Kalau saya orangnya yang paling suka suka menggali informasi, jadi senang berteman dengan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya media atau wartawan ini harus menjadi sahabat ya semua. Iya dong. Gitu. Tadi kita sudah bicara sekelumit penggalan pengalaman ya ketika bertugas di menangani media, yaitu membantu tugas-tugas pimpinan kepala daerah di Kuansing ya saat itu ya 2017 ya. Nah, Kak Kaswita kan sempat juga diberikan penugasan oleh pimpinan untuk di Sekretariat DPRD Kuansing ya. Ya, sempat ya. Oke. Kalau kita nih Mbak, sampai sekarang kan masih di sekretariat ya. DPRD. Ya, sekretariat DPRD. Nah, kita ini kan media kita Sabang Merauke News kan juga memonitor bagaimana tensi hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang ya akhir-akhir ini agak sedikit hangat ya, hangat. Dan itu mungkin ya biasa dinamika dalam perpolitikan. Nah, Kak Kaswita ditempatkan oleh pimpinan dalam situasi yang kondisi yang mungkin tidak nyaman ya, ketika hubungan eksekutif dengan legislatif itu sedang ada hangat-hangatnya ya, mungkin karena perbedaan dan lain-lain ya. Nah, tapi Kak Kaswita mampu melaluinya. Apa tipsnya sebenarnya? Ini kan Kak Kaswita ditugaskan oleh pimpinan lu ke DPRD. Nah, apa tipsnya sehingga bisa dengan tantangan tadi itu bisa tetap menjalankan tugas? Kalau berbagi kalau saya sih ya yang paling penting tuh dimanapun ditempatkan bekerja
yang paling penting bagi saya tuh berbuat. Ya. Saya ditugaskan ke sini ya, saya nerima gitu. Ya kita intinya gini, kalau dalam dunia pekerjaan kan seperti ini Bang, apa sih yang lu bisa perbuat gitu loh? Apa sih kontribusi apa yang gue bisa berikan di posisi saya pada saat ini gitu. Jadi jangan pernah berpikir apa sih yang harus gue dapatin dengan posisi saya seperti ini. Jangan pernah berpikir seperti itu gitu. Karena apa? Karena hal kayak gini sama dengan kita membuat jebakan Batman kan gitu kan. Jadi kalau saya dimanapun saya bekerja tuh nggak pernah yang memikirkan apa yang gue dapat dan dengan saya yang seperti ini. Tapi apa yang saya akan lakukan? Apa yang harus saya lakukan gitu. What can I do? Gitu. Ini kan tugas di sekretariat DPRD kan. Kalau di satker-satker atau OPD lain itu kan ya dinas-dinas tidak langsung secara berhadapan dengan DPRD ya. DPRD Kuanfing ada 30 ya? 30 lebih. 35? Ya, 34 ya. 35 atau 34 orang ya. Ini dengan beragam latar belakang politik ya. Barangkali juga kadang-kadang, mohon maaf ya anggota dewan, banyak permintaan dan lagu atas nama konstituen. Ya kan? Nah, jadi ini genre bermain ASN-nya agak berbeda dengan OPD atau satker lain. Sangat jauh berbeda gitu. Nah, ini bagaimana kiatnya dari Kak Keswita ini bisa menjadi mediator positif hubungan antara eksekutif dengan legislatif tadi. Di tengah tadi ini latar belakang politik yang beraneka ragam. Emang sih kita di Sekretaris DPRD kan intinya lembaga politik gitu ya. Tapi bukan berarti kita ASN juga kita ikut di dalam dunia politik, bukan berarti kita nggak mengerti ya dunia politik. Dan ASN juga melek sih sebenarnya politik itu. Samalah sebenarnya dengan masyarakat umum pun juga harus melek politik gitu kan. Tapi ada semacam batasan, kayak kita kan ASN ya nggak boleh berpolitik. Sehingga apa? Kita ditugaskan di sini hanya untuk memfasilitasi anggota dan menjembatani dengan eksekutif, eksekutif gitu. Dan kita berada di sini ini kan kita kan di pihak pemerintah, gitu. Bukan kitanya legislatif. Benar, gitu kan. Nah, kita di eksekutif yang ditempatkan untuk memfasilitasi tuan-tuan yang terhormat, wakil-wakil rakyat kita, wakil-wakil rakyat kita, gitu. Dan berbagai hal yang ada yang sesuai aturan yang kita fasilitasi, ya kita berusaha itu untuk menyelesaikan sesuai dengan tupoksi kita. Benar, gitu. Dan sebenarnya diawali juga dengan hubungan emosional yang baik gitu. Sebenarnya lebih kepada komunikasi. Komunikasi. Sebenarnya dengan siapapun, mau dengan anggota dewan, mau dengan pimpinan kita yang lain, intinya kita lebih mengutamakan teamwork. Jangan kita melihatkan ini lo gue nggak kayak gitu kan gitu. Super team ya, bukan Superman ya. Not Superman, tapi super team. Super team, itu aja sebenarnya trik-triknya tuh. Sehingga apa? Kita bekerja itu dimanapun sebenarnya nyaman, tergantung kita membawakannya. Jadi poin pentingnya itu adalah bagaimana membangun human relationship, dengan tadi taat azas dan aturan ya. Iya benar. Itu ilmu selamatnya yang paling efektif ya. Oke, kita lanjutkan lagi, Sis Keswita ya. Banyak anggapan ya, ketika seseorang menjadi seorang ASN akan diperhadapkan pada situasi-situasi yang kadang-kadang berada di antara dua karang, artinya dilema. Dilematis. Atas nama apa yang disebut dengan loyalitas, ya Mbak. Loyalitas ASN adalah kepada pimpinan di satu sisi, ya kadang-kadang ya, atau kita tidak menyebut itu di mana kan, maunya pimpinan-pimpinan ini kan kadang-kadang agak beda ya. Kalau Sis Keswita apa mendefinisikan loyalitas kepada pimpinan nih? Kalau kita ASN kan loyal harus ya. Jadi intinya gini, loyal bagi saya tuh bagaimana kita berkontribusi terhadap pekerjaan yang diamanahkan pimpinan pada posisi kita pada saat ini gitu kan. Tapi bukan berarti
ABS, apa sih namanya itu? ABS. ABS asal Bapak senang ya? Nah, seperti itu. Kita tetap dalam koridor-koridor prosedural, aturan gitu. Kalau misalnya ada pada waktunya kita harus bilang enggak, ya kenapa sih nggak bilang enggak gitu? Kita harus loh menyayangi diri kita sendiri. Kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi yang menyayangi diri kita sendiri gitu? Intinya gini, lebih kepada teamwork. Kita loyal, it's okay gitu. Tapi bukan berarti asal Bapak senang ya gitu ya. Kalau misalnya asal Bapak senang itu yang akan menenggelamkan diri kita sendiri masuk ke jurang, ya kan nggak mungkin kan gitu. Bagi saya yang paling penting itu ada waktu diam, ada waktu bicara pada saat yang tepat, pada momen yang tepat. Nah gitu. Pada saat kita tidak ada terjadi masalah, ya kita diam-diam aja, nggak usah banyak cerita. Lakukan, do it, you can do it, gitu. Kita kerjakan. Selama ini, oh no, gitu. Kenapa tidak? Gitu. Kenapa kita pas di sini kita cut? Kita melakukan negosiasi terlebih dahulu. Ini nggak bisa. Sebaiknya bagaimana? Karena kita cari solusi. Karena yang dilakukan itu adalah memang untuk kebaikan bersama pimpinan, kebaikan kita juga ya, untuk mengingatkan ya. Iya benar, kebaikan bersama kok gitu loh. Kenapa kita harus takut? Kita sekolah belajar untuk berargumen. Benar. Iya kan? Apalagi misalnya kita diam. master ilmu pemerintahan kan? Jadi sudah sarjana teknik, master ilmu pemerintahan. Jadi eksak dengan sosial ya. Jadi tidak mau ya ABS, loyalitas itu berarti bukan ABS atau mohon maaf ASN penjilat, bukan ya? Tidak ya? Tidak. Tapi fenomena itu ada ya? Ya pasti ada dong. Kita nggak nyebut tempatnya ya? Di mana aja ada ya? Ada. Oke. Justru tadi kalau kita ABS penjilat itu bisa menjerumuskan pimpinan dan menjerumuskan kita ya? Menjerumuskan kita sendiri. Iya. Mbak Geswita, satu hal ya, kadang-kadang kultur ya atau budaya, stigma atau persepsi publik, persepsi masyarakat kita ini di masyarakat yang menganut ya paham ketimuran lah ya, budaya timur ya. Budaya timur. Berbeda halnya mungkin dengan budaya barat ya, yang equality antara perempuan dan laki-laki itu sudah ya setara dianggap. Nah, sementara di kita kadang-kadang perempuan itu cenderung posisinya ya kadang-kadang setingkat dipersepsikan di bawah laki-laki. Dan bahkan kadang-kadang kalau kita yang perempuan ini moncer karirnya atau lebih dinamis, kadang-kadang publik atau masyarakat yang mungkin sama perempuan juga ya menilai oh ini apa nih persepsinya negatif. Ya, Mbak. Nah, Geswita kan sehari-hari kan pergaulan dalam pekerjaan ya, ASN ini kan banyak bersentuhan berhubungan langsung dengan kaum laki-laki, anggota-anggota DPRD, kadang-kadang sesama mitra pimpinan. Nah ini bagaimana menghadapi stigma dan menjalani hal-hal seperti ini? Beruntung sayanya dari kecil. Memang dari kecil tuh tomboy, Bang. Oh iya. Jadi memang dari awal sih sebenarnya. Sampai sekarang masih tomboy? Kelihatannya gimana? Oh, iya. Dan gayanya aja yang feminim ya. Iya. Sudah biasa bergaul dengan laki-laki tuh, tapi bukan berarti kita perempuan nih sederajat dengan laki. Bagaimanapun setinggi apapun perempuan posisinya gitu, kita dengan suami kita tetap di bawah daripada suami. Karena gitu. Katanya perempuan dari tulang rusuk ya. Nah itu tadi gitu. Jadi tidak bisa, bagaimanapun tidak bisa disamakan perempuan setara dengan laki-laki itu tidak bisa. Setinggi apapun karir kita ya Bang ya, tetap tidak bisa. Tapi ya di tengah gempuran cobaan dalam menjalani karir selalu merembes biasanya ke rumah tangga. Ya kadang-kadang dengan kita kesibukan, ini jangan-jangan ini ibu ini kenapa sih maksudnya tuh dengan laki-laki ini ketawa ke TV, dengan bapak ini ketawa ke TV, jangan-jangan ibu ini janda apa gimana gitu. Sering loh saya tuh mendapat julukan yang seperti itu. Padahal ya gitu kan, kita tuh sebagai perempuan, saya tuh
boleh yang udah sehari bersama saya kemana-mana gitu kan, dan mereka tahu berapa kali suami saya menelpon saya, gitu. Seperti itu gitu. Tetap terpantau ya. Sesibuk apapun, saya tetap memberi kabar, kabar gitu. Intinya tuh seperti itu. Kita bagi wanita berkarir penting pasangan yang mencintai kita tanpa syarat. Kemudian pun penting suami kita yang memahami kita, mengerti kita, jauh daripada orang lain yang tidak orang mengerti tentang kita, gitu. Dan itu trust intinya. Tadi, trust. Ya itu. Kemudian dan kebetulan pasangan saya gitu ya, dia tahu kalau saya punya cita-cita yang lebih daripada perempuan lain. Seperti itu. Kalau misalnya saya nggak bisa mengembangkan sayap saya dalam dunia karir atau dalam dunia usaha bisnis gitu kan, patah sayap saya sebelah, bagaimana saya bisa terbang? Iya kan? Timpang ya. Timpang gitu. Jadi intinya itu dialah yang menguatkan sayap saya gitu. Seperti itu. Oke, jadi stigma-stigma yang apa di masyarakat itu, yang beredar di masyarakat, ya tergantung kita menjalaninya ya. Iya. Saya nggak peduli kalau misalnya orang ngomongin kita negatif. Ya kenapa gitu? Toh yang ngomong kita juga nggak kenal kok sama kita. Tapi bagi yang kenal kita seutuhnya gitu ya, baik teman atau apa, mereka enjoy aja kok menjalani sama kita. Dia tahu-tahu aja urusan saya pribadi, mereka tahu aja gitu. Jadi karena nggak ada yang saya tutupin. Harus bisa dipisahkan sama mereka. Ranah privat kita dengan ranah publiknya. Benar. Harus gitu. Jadi buktinya kadang ada orang kan, kamu kok enjoy aja sih, kok kayak nggak ada masalah. Oh jangan ditanya, kalau masalah tuh pasti ada, banyak gitu. Selagi kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke kantor, ada masalah kantor nggak perlu dibawa ke rumah. Ya ternyata sosok Keswita ini tadi sudah disampaikan smart woman, multi talent, dan menyukai banyak tantangan-tantangan dan kaya akan pengalaman-pengalaman baru. Nah, di balik sosoknya yang merupakan seorang ASN, ternyata Kak Keswita ini juga punya hobi yang menjadi bisnis sebagai seorang petani. Iya Kak Keswita ya? Iya. Beliau ternyata memiliki usaha di bidang pertanian. Nanti bisa diceritain oleh Kak Keswita pertanian apa yang dikembangkan. Saya dengar ada usaha budidaya cabai. Ya, bisa bagaimana ini mengawali di tengah-tengah kesibukan sebagai ASN ya, dan tanggung jawab lain, bisa tertarik dengan bisnis budidaya cabai di Kuansing. Jadi awalnya saya bergerak di bidang pertanian ini begini ceritanya. Pada saat itu lagi masyarakat tuh lagi booming-boomingnya cabai mahal itu loh. Dan saya tuh cuman mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang ke pasar, aduh begini gitu. Begitu saya lihat betapa banyaknya lahan tidur di tempat kita di Kuansing gitu kan. Kenapa sih kok nggak nanam hasil-hasil tanaman yang benar-benar dibutuhkan untuk kebutuhan hidup gitu kan. Saya melihat di pasar, karena saya memang orang pasar sih Bang gitu. Dari kecil di pasar, karena ibu saya berjualan pakaian di los pasar lama gitu. Jadi setiap hari saya bergaul dengan orang-orang pasar, pedagang cabai apa gitu. Setelah saya jadi SN aja yang jarang ke pasar gitu kan. Jadi tapi keluhan-keluhan masyarakat saya tetap mendengar itu gitu. Ternyata bahan hasil pangan ini yang didapat di daerah kita ini ternyata ngambil dari Sumbar. Kayak cabai nih, dari mana ambil cabai nih? Dari Sumbar gitu kan. Oh gitu ya, kayak semua hasil pertanian kayak jagung banyak ngambil dari Sumbar. Ada ketergantungan pasokan pangan ya. Gitu. Terus saya melihat banyak lahan tidur tapi nggak ada yang nanam jagung. Saya tuh pertama nanam jagung. Awal dari nanam jagung ya? Nanam jagung. Coba-coba sih tadinya sama suami kan. Jadi ada lahan saya, tadinya sebelum saya jadi PNS itu saya gunakan untuk usaha industri saya gitu. Industri itu buat tangkai sapu, buat meja segala macam. Pada saat
ya namanya usaha kan ada masanya bang, ada masa jaya, ada masa sulit gitu. Begitu masa-masa sulit di usaha industri saya ini terjadi gitu, saya mencoba mengalihkan, suami saya mengalihkan ke usaha pecah batu, mungkin stone crusher gitu kan. Dan sampai pada titik jayanya pun tentu ada lagi masa turunnya, grafik turunnya gitu. Begitu turun, usaha ini kita tutup. Terus saya yang swalayan, saya punya swalayan gitu ya, dan swalayan ini saya rintis di saat saya baru mulai menikah. Begitu anak satu, saya mencoba swalayan ini tanpa modal. Tanpa modal, mandiri. Maksudnya tuh tanpa modal pasokan keluarga nggak ada gitu ya. Terus modal saya ya relasi itu tadi bang. Jadi kenapa saya lebih menekankan sekarang hubungan jangka panjang itu penting. Ternyata ya begitu gitu. Misalnya nih pas saya masuk kerja di bank, waktu itu di bank swasta kan, jadi kan setiap hari saya bergulat berkecimpung dengan sales itu gitu. Tapi karena saya orangnya suka menjalin hubungan tuh dengan baiknya jangka panjang gitu kan, sehingga apa, saya tuh nggak pernah berpikir walaupun mereka sales gitu kan, gue ada perlu sama mereka besok gitu. Satu waktu saya membutuhkan mereka. Buktinya, ternyata iya gitu. Saya kembali menghubungin nasabah-nasabah saya dulu yang pernah dulu pernah urusan pinjam atau apa gitu kan. Saya hubungin kembali supplier gitu. Saya tuh bukan nggak ada modal, saya ada modal waktu itu saya buka minimarket itu bang ya. Saya punya rumah keluarga yang harus direhab. Saya rehab sama suami waktu itu, anak saya masih kecil, umur 5 bulan lah ya, Az-Zahra gitu. Nah, bikin minimarket swalayan Az-Zahra itu pada saat itu seperti itu cara saya membangun itu, bukan dengan dana yang segepok gitu dikasih mamah gitu ya, dikasih ayah gitu, enggak gitu. Jadi kita bangun waktu itu, suami karena pekerja bank juga, dengan pinjaman lunak, kan ada tuh pinjaman lunak, pinjaman lunak pegawai yang bunga sekian persen kecil, dapat uang itu karena suami orang teknik sipil, dia bisa membangun dengan harga sepantasnya, dengan lebih murah gitu kan. Bangunlah itu dengan pinjaman suami tadi. Setelah itu dibangun, saya suami kan dapat apa? Saya kan masih waktu itu berhenti kerja bank setelah punya anak. Apa ya namanya tuh, bonus apa, insentif ya. Nah, saya orang yang nggak boros bang, maksudnya tuh karena saya tomboy mungkin ya tuh nggak terlalu penting beli tas banyak gitu, nggak penting tadinya gitu. Jadi lebih pada simpanan produktif ya. Jadi dapat uang insentif suami, nggak beli buat senang-senang, nggak rekreasi kemana-mana tuh nggak, karena buat apa sih rekreasi, orang kuliah saya di Jawa kok gitu loh, saya tuh mau kemana gitu, iya kan. Setiap dulu pun kerja bank juga kemana yang enggak gitu kan. Jadi kembali soal cabai tadi, ini sudah berapa lama ya? Dari habis Covid, pasca Covid, berarti kita 2020 ya. Mengurus tanah lahan industri tadi. Udah kepanjangan tadi sampai kemana. Jadi dari itu kita pagar, terus kita stacking ulang, dibersihin, dirapiin gitu. Itu untuk infrastruktur aja ya, baru ya tanah. 2 tahun yang lalu pun tanam apa ini, mau diapain gitu, saya coba gali-gali. Itu berapa luas ya? Kalau untuk yang cabai sekarang 3 hektar lah. 3 hektar ya. Sudah sama jagung. Artinya tumpang sari ya. Tumpang sari jagung. Sudah pernah panen ya? Sayur juga udah. Ya? Jadi ke panen pertama saya cabai itu 10.000 batang saya tanam, tapi beda jadwal tanam. Tanam pertama 3.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000 gitu. Tidak sekali panen berarti ya? Enggak. Tapi kan pada saat ada kemarin kemarau panjang, ada musim panas gitu, saya sih merasa tuh cabenya tuh belum maksimal lah. Belum maksimal, jadi masih penasaran nih bang. Jadi ngulang lagi, sekarang udah tanam, sekarang udah berapa hari ya, berapa puluh hari ya, udah hijau sih. Sudah mulai menghijau. Jadi ada evaluasi dari yang sudah dikerjakan untuk meningkatkan produktivitas. Soal jagung udah sering panen, udah jagung, sering tanam, karena kan itu dijual kemana jagungnya? Ada yang ngambil langsung bang. Sudah ada. Kayak pedagang jagung keliling ngambil langsung. Kayak pedagang sayur di tradisional, pasar tradisional ngambil langsung. Kadang saya juga sih yang bawain sambil ke kantor. Coba bayangin. Berarti, sambil kantor loh saya. Berarti penerimaan dari bisnis sampingan cabai jagung ini mungkin lebih besar dari salary gaji di ASN ya? Tapi nggak tahu kenapa orang nggak juga
banyak yang bercocok tanam ya. Saya juga bingung kenapa. Apalagi di Kuansing itu kan banyak tanah-tanah yang tidak dikelola ya. Sebenarnya itu kan. Sebenarnya tanaman sayur kan nggak harus luas sekali, Bang. Benar. Ada tanah sepeta, tanam sayur pun lumayan loh sebenarnya untuk kehidupan gitu ya. Tapi banyak yang dianggurin tuh. Tapi lahan kebun cabainya ini dikelola oleh punya anggota berarti? Ada anggota suami. Oh, yang suami mendatangkan dulu pernah mencoba dari Jawa Barat. Ada yang bawa dari Jawa Barat, ada yang bawa dari Jawa Timur, dari Blitar. Yang sudah terlatih menanam ini ya? Mereka yang kalau yang dari Kediri sama Blitar, emang udah paham nanam cabai sih. Saya kan bukan pertanian, Bang. Tadi ya, saya sarjana teknik pandai. Dan master ilmu politik tadi. Ternyata rupanya politik sih, nggak pandai saya tanam cabai. Tapi seiring berjalannya waktu, bulan berganti hari gitu, saya di sela-sela kesibukan saya jadi ASN tuh, saya setiap sore menyempatkan diri ke kebun. Dalam seminggu itu yang paling penting kalau bila saya nggak keluar kota di Sabtu Minggu saya pasti ke kebun. Sudah bisa dipastikan rutin saya ke kebun. Akhir pekan ya? Akhir pekan gitu. Tapi kalau misalnya saya pas di luar kota mungkin enggak gitu ya. Itu dari rumah kebunnya jauh? Enggak, cuma 5 kilo lah. Masih di wilayah kota Teluk Kuantan? Enggak, di Lubuk Jambi. Kalau saya kan tinggalnya di kecamatan, kantor di kabupaten. Jadi saya tinggal di yang tempat usaha kafe sebelumnya itu. Gitu. Jadi ada jarak 5 kilo lah ke kebun. Baik. Tempat usaha. Ya, jadi seorang ASN yang juga hobi bercocok tanam cabai dan jagung, dan itu sudah menghasilkan, walaupun tadi harus diimprove lagi, belum maksimal, akan terus dicoba. Nah, satu lagi soal sosok Kak Keswita ini, ternyata beliau ini seorang yang suka menulis dan tulisannya berupa cerpen atau roman singkat dan segala macam. Itu benar, Kak Keswita? Benar. Nah, kenapa suka menulis ini? Kalau hobi menulis itu kan gimana ya? Karena kalau dari kecil saya tuh emang suka, zaman belum adanya medsos aja, saya tuh suka koleksi diari. Oh iya. Zaman dulu masih diari ya. Zaman dulu banget kan. Belum ada sosmed. Dan tanpa sosmed pun saya tetap menulis dari dulu. Iya. Sudah berapa cerpen yang dihasilkan nih? Udah banyak banget. Kalau di Facebook kan saya tuh dulu sudah ratusan episode. Iya, ini cerita dengan bersambung. Tema saya satu tema aja tuh sampai temanya semuanya kehidupan. Tentang kehidupan ya? Tentang universitas kehidupan lah, ilmu kehidupan. Tentang bagaimana saya melewati hari-hari. Bagaimana saya jatuh bangunnya usaha. Tentang bagaimana saya melalui karir. Dan bagaimana orang-orang, stigma orang terhadap saya dalam menjalani kehidupan saya. Seperti itulah gitu. Bagaimana saya menyikapi konflik-konflik orang dewasa. Seperti itu. Jadi lebih banyak memberikan potret kehidupan ya, dan pengalaman yang dilalui. Yang saya lalui. Sekaligus memberi tips-tips kepada pembaca cerpennya ya, tulisan-tulisannya ya. Kalau yang potret kehidupan paling baru 20-an episode lah, tapi kalau yang tulisan sebelumnya tuh udah ratusan episode. Nanti kita coba bukukan ya. Kita sunting sebagian, kita bukuin. Ya, kita launching nanti dengan satu momen tertentu. Oke. Kak Keswita, kita ini sudah di penghujung diskusi, cakap-cakap kita, bincang-bincang kita di hari ini ya. Ini dari semua yang sudah dilalui dengan multi talent, multi kegiatan gitu. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau dicapai ke depan oleh Kak Keswita? Apa yang belum kira-kira? Bang Raya mau nanya, 10 tahun lagi saya ingin dikenal sebagai apa? Iya, sebagai apa? Mau jadi seperti apa? Kembali dong, cita-cita lagi dong gitu ya. Nggak apa sih. Kalau saya emang merumuskan segala sesuatu tuh 5 tahun saya harus jadi apa. 5 tahun lalu saya selalu flashback, refleksi, renungan, evaluasi terus. Dulu saya begini, saya harus begini, ke depannya seperti apa. Nah, sekarang saya tuh ingin punya usaha hasil tani ini ada hilirisasi produknya. Hilirisasi pertanian tadi? Iya, pertanian tadi. Cuman sayangnya tuh saya tuh yang belum kesampaian sih S3 teknologi pangannya belum kesampaian. Jadi mau komplit ya. Jadi S1 pengennya teknik industri, S2 master ilmu politik, ada rencana mau ngambil doktoral ya?
Iya, tapi kan belum kesampai ya. Oh ya. Nanti mudah-mudahan nanti diberi kesempatan. Ya. Pengennya yang ilmu yang bisa kita bergerak di hulunya ini terus ada hilirisasi. Karena saya mungkin biasanya industri, sih teknik industri gitu. Industri kan lebih senang ini jadi apa, ini buat apa, hal kayak gitu yang ingin saya wujudkan nantinya. Kalau 10 tahun lagi tuh hanya satu sih keinginan saya, ingin hidup bermanfaat bagi orang lain. Apa pesan yang mau disampaikan ke GT Mania dari perbincangan kita sekitar hampir 30 menit nih? Halo teman-teman GT Mania, tetap semangat. Bagaimanapun kita menjalani hidup selalu ada tantangan ke depan seperti apa, dan bagaimana cara kita melewati tantangan itu yang paling penting gitu. Oh ya, baik. Terima kasih GT Mania yang sudah menonton ini, dan ya saya harus sekarang minta izinnya nih kepada pimpinan beliau, Pak Bupati Suwardiman Ambi dan Pak Sekda Dedi Sambudi, dan juga kepada Ketua DPRD Kuanfing Dr. Adam. Saya minta izin telah menculik sedikit waktu beliau mumpung lagi kunjungan ke markas kita di Garis Tengah Media dan Sabang Merauke News.